أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai dinasti Idrisiyah. Dinasti Idrisiyah ini merupakan ancaman bagi pemerintahan dinasti Abbasiyah yang berada di Maroko. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita masuk ke dalam pembahasannya. Dinasti Idrisiyah ini didirikan oleh salah seorang penganut Syiah yang bernama Idris bin Abdullah, yaitu pada tahun 789 Masehi. Dan ia pernah ikut ambil bagian dalam perlawanan keturunan Ali di Hijaz terhadap orang-orang dinasti Abbasiyah pada tahun 786 Masehi. Terbentuknya dinasti Idrisiyah sangat didukung oleh para tokoh barbar Zenata yang berada di Maroko Utara, yang sangat terkesan dengan keturunan Ali bin Abi Thalib. Nah, Idris ini kemudian memilih kota Fes sebagai pusat pemerintahannya. Dinasti Idrisiyah muncul menjadi pemerintahan yang kuat, selain karena dukungan orang-orang barbar Zenata, letak geografisnya yang sangat jauh dengan pusat pemerintahan Abbasiyah di Baghdad membuat dinasti Idrisiyah sulit untuk ditaklukkan. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, pemerintahan Abbasiyah merasa terancam dengan hadirnya dinasti Idrisiyah, dan ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk melakukan penyerangan ke wilayah Fes. Akan tetapi gagal karena kurangnya persiapan. Nah, kemudian sebagai gantinya, Khalifah mengirimkan mata-mata yang bernama Sulaiman bin Jarir yang berpura-pura menentang pemerintahan Abbasiyah. Nah, Sulaiman yang berhasil masuk ke dalam pemerintahan Idrisiyah mampu membunuh Idris dengan cara meracuninya. Terbunuhnya Idris bin Abdullah tidak membuat kekuatan pemerintahan Idrisiyah menurun. Hal itu terjadi karena orang-orang barbar Zenata segera menunjuk pengganti Idris yang bernama Idris yang kedua, yang merupakan putra Idris bin Abdullah. Nah, ketika itu putra Idris bin Abdullah itu berhasil menyatukan suku-suku barbar Zenata dan juga imigran-imigran Arab di bawah satu kekuasaan politik. Dan ketika itu mereka pun berhasil membangun kota Fes menjadi kota suci tempat tinggal Sorfa, yang merupakan keturunan Nabi dari Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan juga menjadikan kota itu sebagai kota pusat perdagangan. Nah, pada masa pemerintahan Muhammad bin Idris, dinasti Idrisiyah membagi wilayah kekuasaannya kepada 8 orang saudaranya. Sementara Muhammad bin Idris tetap memerintah di Fes dan memiliki kekuasaan terhadap 8 wilayah lainnya. Nah, kemudian setelah berhasil membangun dinasti Idrisiyah selama masa yang cukup tenang, Muhammad bin Idris digantikan oleh putranya yaitu Ali bin Muhammad. Pada masa pemerintahan Ali bin Muhammad, terjadi konflik di dalam keluarga yang menginginkan kekuasaan atas seluruh wilayah dinasti Idrisiyah. Hingga akhirnya kekuasaan Ali bin Muhammad berpindah ke tangan saudaranya yaitu Yahya bin Muhammad. Pada masa ini, kota Fes banyak dikunjungi oleh imigran dari Andalusia dan beberapa wilayah di Afrika. Nah, kota Fes ini sebagai pusat pemerintahan dinasti Idrisiyah berkembang dengan sangat pesat di segala bidang kehidupan, termasuk banyak berdirinya bangunan-bangunan megah. Nah, kekuasaan kemudian berpindah kepada Yahya yang kedua. Akan tetapi pada masa ini dinasti Idrisiyah mengalami kemerosotan yang disebabkan oleh ketidakcakapan Yahya yang kedua menjalankan pemerintahannya. Akibatnya terjadilah perpecahan dan terbaginya wilayah kekuasaan dinasti Idrisiyah. Selain itu juga Yahya yang kedua ini sempat melakukan perbuatan tidak bermoral terhadap kaum perempuan, sehingga ia pun diusir oleh masyarakat Fes dan mencari perlindungan ke wilayah Andalusia hingga akhir hayatnya. Kemudian setelah terjadi kekosongan kekuasaan itu, muncul seorang tokoh bernama Ali bin Umar yang mengambil alih kekuasaannya. Namun ia tidak memerintah lama,
karena terjadi pemberontakan di wilayah Fes. Akhirnya ketika itu Yahya yang ketiga berhasil menduduki tahta kekuasaan dinasti Idrisiyah. Nah, pemerintahan baru ini berhasil mengembalikan situasi di wilayah Fes sehingga menjadi tentram dan aman. Nah, Yahya yang ketiga ini memerintah cukup lama dan ia kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada teman kerabatnya yang mendapat gelar sebagai Yahya yang keempat. Pada masa pemerintahan Yahya yang keempat, wilayah-wilayah yang sebelumnya terpecah dan dikuasai oleh kerabat-kerabat penguasa dipersatukan kembali dalam satu pemerintahan politik. Nah, kemudian setelah kembali pulih, dinasti Idrisiyah harus dihadapkan dengan konflik yang terjadi antara Bani Umayyah di Spanyol dan Bani Fatimiyah di Mesir dalam memperebutkan kekuasaan di wilayah Afrika. Nah, kota Fes pun menjadi wilayah pertikaian antara dua dinasti yang berbeda paham ini. Dinasti Idrisiyah pun akhirnya harus jatuh setelah perpecahan kembali terjadi, yang membuat wilayah-wilayah dinasti Idrisiyah terbagi ke dalam kekuasaan yang cukup banyak. Perpecahan itu juga membuat kekuasaan Idrisiyah menjadi lemah, sehingga ketika datang serangan dari dinasti Fatimiyah, mereka tidak dapat bertahan. Nah, kemudian selanjutnya mengenai masa kemajuan dinasti Idrisiyah. Kurang lebih 1,5 abad dinasti Idrisiyah ini berkuasa di Maroko dan telah dipimpin oleh 9 orang raja, yaitu Idris, kemudian Idris yang kedua, kemudian Muhammad al-Mustansir, kemudian Ali yang pertama, kemudian Yahya yang pertama, kemudian Yahya yang kedua, dan ada juga Ali yang kedua dan Yahya yang ketiga, kemudian yang terakhir adalah Yahya yang keempat. Nah, masa kemajuan dinasti Idrisiyah ini mulai tercapai pada masa pemerintahan Idris yang pertama dan Idris yang kedua. Keberhasilan yang dicapai pada masa itu adalah penyebaran Islam ke seluruh masyarakat dengan mudah. Di samping itu, pertahanan dan keamanan cukup kuat. Terbukti adanya Idris dan pasukannya dapat menahan pasukan Romawi dan mempertahankan wilayahnya. Kemudian setelah Idris yang kedua meninggal pada tahun 828, ia meninggalkan pemerintahan yang stabil dan telah menguasai sebagian besar Muslim barbar. Nah, kemudian 3 raja berikutnya, Muhammad, kemudian Ali yang pertama dan Yahya yang pertama adalah penguasa-penguasa yang kuat yang lebih memapankan pemerintahan Idrisiyah. Sepanjang pemerintahan Yahya yang pertama, Fes telah mencapai puncak kemakmurannya dengan menjadi salah satu pusat perdagangan yang menghubungkan antara Afrika dan Eropa. Nah, selama pemerintahan Yahya yang damai, banyak imigran dari Andalusia dan daerah Afrika lainnya berdatangan ke kota Fes. Dan kota ini lalu berkembang dengan pesat, baik dari segi penduduk maupun pembangunan gedung-gedungnya. Di antara gedung yang dibangun pada masa itu ialah 2 masjid, yaitu Masjid Korowiyin dan Masjid Andalusia, yang didirikan pada tahun 859 Masehi. Nah, kota Fes kemudian dianggap sebagai kota suci, yang merupakan tempat tinggal kaum Syorfa. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai dinasti Idrisiyah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua.